Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pacuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan request lagi ya. Jadi ini masih tentang limit. Jadi bagaimana sih cara menyelesaikan limit tak hingga? Ya, dalam hal ini limit tak hingga pada ranah trigonometri ya. Nah, mungkin kalau misalkan mensubstitusikannya langsung di sini mungkin bisa teman-teman ya. Karena apa? Karena saat sesuatu dibagi dengan bukan, kalau tahingga itu bukan bilangan ya. Suatu tahingga itu nanti dia akan dekatkan 0 gitu ya. Jadi kalau teman-teman coba substitusikan dulu, mungkin nanti ada jawabannya. Dan berhubungan dengan video sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan L'Hopital karena dia akan menghasilkan 0 per 0. Tapi aku bakal ngebahas dengan cara lain, gitu ya, yaitu dengan cara definisi, ya, yaitu dimana teman-teman harus mengingat beberapa hal di sini. Jadi nanti kita punya limit x menuju 0 sin AX per AX ini tergantung dari A-nya ya. Ini sama dengan 1, terus limit ini kebalikannya. Terus limit x menuju 0, 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Terus untuk sifat trigonometri dasarnya mungkin teman-teman udah kenal ya. Jadi mungkin di sini aku asumsiin teman-teman udah paham gitu ya, sehingga aku bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita langsung aja ya supaya nggak terlalu lama. Limit ini x menuju tahingga ya, menuju tahingga, terus ini cos 4 per x ditambah sin 2 per x dikali sin 4 per x dikurangi 1 terus dibagi dengan 4 per x kuadrat sin kuadrat 1 per x. Oke, ini soalnya ya teman-teman ya. Jadi hal yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mengubah bentuk atau batas dari yang ini. Ini kan soalnya x menuju tahingga. Sedangkan kita di definisi itu punya batasnya atau ya ininya ya, pendekatannya itu x menuju 0, sedangkan di sini x menuju tahingga gitu ya. Jadi sesuatu bentuk seperti ini kita akan rubah ke bentuk yang seperti ini, x menuju 0. Gimana caranya? Gini ya. Kalau bayangkan teman-teman punya angka 2 ya. Terus atau 1 ya. Terus kita bagi dengan 2. Ini kan 0,5 tuh. Kalau misalkan satunya kita bagi dengan 10, otomatis akan berkurang lagi. Kalau satunya kita bagi dengan 1000, akan lebih kecil lagi, teman-teman. Itu ya. Nah, begitupun seterusnya. Jadi kalau misalkan 1 dibagi suatu bilangan yang kita nggak tahu besarnya sebesar apa, gitu ya. Ternyata dilihat dari pola di sini, dia akan menuju ke 0. Ya, dalam hal ini kalau misalkan 1 dibagi suatu tahingga, ya, ini tahingga itu bukan bilangan ya. Ya, pokoknya representasi dari suatu yang besar gitu ya. Nah, 1 dibagi suatu yang besar itu akan menuju ke 0, teman-teman ya. Akan menuju ke 0. Gitu ya. Jadi, yang tahingga ini bisa kita ubah ke bentuk 0, yaitu dengan cara disatuperkan ya, bahasanya disatuperkan, sehingga kita bisa memisalkan teman-teman ya. Misalkan
Misalkan H sama dengan 1/X. Ya. Karena X-nya menuju tak hingga, ya. Karena X menuju ya tak hingga gitu ya. Maka 1/X akan menuju ke 0, teman-teman. Artinya, tinggal 1/X-nya kita pindahin atau substitusiin menjadi H ya. Sehingga H akan menuju ke 0. Berarti kita bisa merubah bentuk soalnya gitu ya. Ini kita tinggal ubah, misalkan ini 1/kan dulu ya. Terus ini apa nih? 4 dikali 1/X ya. 4 dikali 1/X. Terus ini 2 dikali 1/X. 2 dikali 1/X. Terus 4 dikali 1/X. Ini teman-teman masuk ya logikanya. 4/X kan berarti 4 dikali 1/X kan. Terus ini juga sama ya. 4/X kuadrat berarti 4 dikali 1/X kuadrat. Gitu ya. Ini juga 1/X. Nah, sekarang kita ubah 1/X-nya menjadi H. Gitu ya. 1/X-nya menjadi H. Berarti kita ubah menjadi H semua ya. Bentar. Gini. Tinggal 1/X-nya kita ganti dengan H. Sorry, ini harusnya 0 ya. Karena tadi 1/X-nya harus menuju 0. Oke. Berarti ini kita ubah menjadi H ya. H menuju 0. Terus 1/X yang di sini kita ubah menjadi H juga. Karena tadi ya 1/X itu sama dengan H. Di sini juga 1/X-nya kita ubah menjadi H. Yang ini juga sama, 1/X-nya kita ubah menjadi H juga. Ini juga sama. Nah, ini 1/X ada kuadrat, berarti kuadratnya bisa keluar. Sehingga ya ini tinggal kuadratin aja teman-teman ya. Jadi H kuadrat itu sama dengan 1/X kuadrat. Jadi ini adalah H kuadrat gitu ya. Yang ini juga H ya. Oke, ini udah kelihatan enak dilihat ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan identitas trigonometri. Oke, kita akan menggunakan identitas trigonometri. Nah, yang di sini ya, aku berpikir kalau negatif 1 di sini itu kita bisa hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang ini kita ubah ya. Cos 4H kita ubah menjadi yang ini. Yang di sini ya. Jadi artinya kan 4 itu kan 2 kali 2 ya. 2 dikali 2. Jadi 2 di sini, 2 yang di luar dikalikan dengan 2 yang di dalam. Gitu ya. Ini juga ya jangan dulu ke sini ya. Ini supaya tujuannya adalah untuk menghilangkan negatif satunya. Itu pemikiran pertamaku ya. Nah, supaya nanti kan ini kan bentuknya cos 2H ya. Ini 2H itu bisa jadi kita simbolkan sebagai M gitu ya. Jadi 2M, cos 2M. Pakai yang ini, cos 2M. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang ini atau yang ini, ada dua ya. Bisa menggunakan ini atau yang kanan. Nah, karena tujuan kita untuk menghilangkan negatif 1, berarti kita menggunakan yang ini. Kenapa? Karena yang di sini satunya plus. Sehingga 1 dikurangi 1 kan 0, jadi hilang gitu ya. Sehingga nanti kita bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, nanti kita punya ini kan 2H ya. Si M-nya itu 2H. Nanti kita punya
bentuk seperti ini ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Bentar. Nah, ini ya. Nah, kan di sini kan cos 2X tuh. Sedangkan di sini kan cos 2H. Berarti di sini haruslah 2H, teman-teman ya. Disamakan dengan yang ini. Karena kan ini ya. Ini duanya tuh sebenarnya di dalam di luar ya. Di sini. Jadi nanti yang dalamnya ini X ya. Samain dengan variabel yang ini. Berarti ini karena dalamnya 2H berarti samain dengan 2H. Sehingga nanti yang satu ini akan menghilangkan ya dengan yang ini. Kita akan tulis dulu. Berarti satu yang di sini itu akan menghilangkan satu yang di sini. Oke. Aman ya. Nah, selanjutnya adalah dengan merubah sin 4H. Jadi kita ratakan aja semuanya menjadi sin 2H. Oke. Bentar. Oke ya, kayak gitu ya. Jadi, nanti kita punya sin 4H ini kita ubah menjadi sin 2 dikali 2H. Kan 4H kan? Nah, sedangkan kita punya sifat trigonometri sin 2 dikali X ya, sin 2X itu sama dengan 2-nya pindah ke depan, 2 sin X cos X. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya, berarti yang ini kita bisa ubah menjadi, ya, yang ini bisa kita ubah menjadi 2 sin berapa? 2 sin, atau kita jangan di sini ya, takutnya bingung. Sebentar. Nah, ini ya. Kita ubahnya jangan di sini, di bawah aja. Bentar. Nah, ya di sini ya. Kita ubah yang sin ini dengan bentuk yang ini ya, 2 sin X cos X. Berarti yang ini adalah 2 sin X, X-nya adalah yang dalamnya ya, yang ini ya. Berarti 2 sin 2H dikali dengan cos 2H ya, cos 2H. Oke, aman ya. Selanjutnya kita bisa meneruskan pekerjaannya dengan sebentar. Ini not respondingnya. Nah, kita bisa menggunakan, kita bisa mengkalikan ya. Di sini kan 2 sin 2H dikali 2 sin 2H dikali cos 2H. Ini ada sin 2H dengan sin 2H sama ya. Berarti kita bisa gabung ya. Berarti nanti kita punya sin kuadrat ya, sin kuadrat 2H, tapi yang 2 di sini kita pindahin dulu ke kiri ya supaya nggak bingung. Kan ini nih, sin 2H dikali sin 2H ya, jadinya sin kuadrat 2H. Terus 2 yang ini pindah ke kiri, ini nempatin doang ya. Terus yang cos 2H jangan diubah ya. Nah, selanjutnya adalah dengan apa ya istilahnya? Dengan memfaktorkan suatu bentuk yang sama. Ya. Jadi, bentuk yang sama itu apa di sini ya? Bentuk yang sama ini adalah sin kuadrat 2H. Ya, bentuk yang samanya adalah sin kuadrat 2H. Berarti kita tinggal memfaktorkan aja teman-teman. Yaitu sin, ini 2 ya, berarti 2-nya bisa keluar juga ya. Ini ada 2, ini juga ada 2. Berarti 2-nya bisa keluar juga. 2 sin 2H tapi dikuadratin. Kenapa? Ya karena ini ada kuadrat, ini juga ada kuadrat. Gitu ya. Berarti
faktornya adalah di sini dulu ya. Berarti ini karena ada negatif, berarti jadinya negatif 1 ya. Karena negatif 1 dikali 2 sin kuadrat 2H adalah ini. Ya, negatif 1 berarti. Negatif 1. Terus yang ini, 2 sin kuadratnya kita pindahin ke kiri. Ya, ke sini. Sehingga sisa cos 2H doang. Berarti ditambah cos 2H ya. Ditambah 2 cos 2H. Oke. Selanjutnya adalah dengan menggunakan definisi dari yang udah aku tunjukin tadi. Yang H menuju 0 menggunakan yang ini ya, yang sin ini ya. Oke. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Oh, bentar. Ini kenapa 2 cos 2H? Seharusnya adalah cos 2H doang. Kenapa? Karena duanya sudah pindah ke sini kan. Jadi ini harusnya adalah 2 cos, ini harusnya cos 2H doang. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini cuma ada sin doang ya. Di sini kan definisinya sin doang. Berarti kita harus menghilangkan cosnya. Ya kita ubah lagi dong cosnya ya. Ubah lagi dengan menggunakan yang ini, yang sin aja. Karena definisinya yang sin juga ya. Menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Berarti yang ini ya, sebentar ya. Ini agak nge-lag. Sebentar. Wait a minute. Masih not responding. Bentar ya. Ini karena di laptop ya, bukan di komputer. Nah, oke, udah ya. Cos 2H itu adalah tadi 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Oke. Ini ya, cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Berarti yang ini adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat berapa? Sin kuadrat, ini 2-nya pindah ya, bisa pindah ke sini. Diubah menjadi sin. Yaitu 2 sin kuadrat H. Oke, aman ya. Nah, ini bisa saling menghilangkan nih. Ya, bisa saling menghilangkan. Sehingga kita akan punya bentuk yang lebih sederhana, teman-teman ya. Bentar ya. Sebentar, ini masih not respond. Bentar ya. Sebenarnya sih soal-soal seperti ini sih kalau di SNBT udah jarang ya, karena memang biasanya soal-soal seperti ini itu soal matematika yang pada zaman dahulu tuh udah dari zaman adanya biologi, kimia, fisika ada yang kayak gini ya. Cuman kalau SNBT sekarang sepertinya nggak ada ya. Nah, yang ini 1 kurang 1 ini kan hilang tuh ya. Nah, jadinya gini teman-teman ya. Lebih simple. The form of simple gitu ya. Bentuknya tuh lebih simple sekarang. Sekarang kita pindahin ke bawah supaya enak lihatnya ya. Nah, ini ya. Kita kaliin negatif 2 dikali 2. Berarti jadinya negatif 4. Kenapa? Ini ya. Jadinya negatif 4 ya. Negatif 4. Nah, sekarang negatif 4 kita bagi dengan 4. Ya. Negatif 4 kita bagi dengan 4. Itu berarti hilang ya 4-nya ya. Negatif 1.
Nah, sekarang kita punya fakta kalau limit X menuju 0 dari sin AX per AX itu sama dengan 1. 1 ini dari A-nya ya, kan A bagi A kan 1 ya. Jadi nanti di sini kita bisa pisahkan aja teman-teman ya. Ntar kita pisahkan menjadi gini. Ntar. Negatif sin kuadrat. Kan kalau kuadrat itu kan berarti sesuatunya ada 2 gitu ya. Misalkan 5 kuadrat berarti 5-nya ada 2. 7 kuadrat 7-nya ada 2 ya. Oke, sebentar ya. Nah, begitupun kalau misalkan sin kuadrat 2H berarti sin 2H-nya ada 2 dong ya. Jadi nanti kita punya sin 2H-nya ada 2. Gitu ya, dikali sin 2H. Dikali sin kuadrat H. Ini kan hilang nih, teman-teman ya. Ini dengan yang ini tuh hilang. Ya, ini tinggal coret aja ya. Berarti yang tinggal yang bawah doang. Kenapa? Di bawahnya cuman ada H kuadrat doang karena sin kuadratnya hilang ya. Oke, ini kenapa gini ya? Ntar. Kita kurungin. Kita bagi. Aduh, kenapa ya? Gini ya harusnya. Yang bawahnya adalah H kuadrat. Nah, dari sini kita kan punya bentuk ini teman-teman ya. Ingat di sifat limit kita bisa memisahkan sesuka kita ya. Jadi nanti kita punya bentuknya adalah yang ini negatifnya biarin aja ya. Negatifnya biarin aja. Tapi yang ini kita pisah. Sin 2H-nya kita pisah. Kita coret. Dikalikan dengan ini ya. Gitu ya. Nah, ini kan H kuadrat tuh. H kuadrat kan berarti H-nya ada 2 dong. Berarti H buat di sini sama H buat yang di sini. Kita bagi rata ya. Kenapa? Gini, bukan. Ntar ya. Gini. Di sini. Ini 2H-nya. Oke, ini 2H. Di sini. Nah, kenapa ya? Ntar. Nggak mau jadi ini. Bentar. Kita pakai ini aja. Nah, ini ya. Kan yang atasnya tuh ada sisa sin 2H ya. Sin 2H. Yang bawahnya kan H kuadrat, hanya berarti ada 2 dong. Ya. Nah, di sini kita bisa pisahkan, teman-teman. Kita bisa pisahkan bentuk limitnya. Sehingga bentuk limitnya bisa menjadi 2 ya. Yang di sini dikalikan dengan limit yang di sini. Gitu teman-teman ya. Ini kali ya. Kali ya. Nah, ternyata kita punya fakta kalau limit X menuju 0 sin AX per AX sama dengan 1. Berarti A di sini adalah 2. Di sini kan nggak sama dong ya, nggak sama. Nah, tapi kalau kita manipulasi bentuknya, ya, ini bisa jadi 2H. Tapi harus dikali setengah. Kenapa ya? Karena supaya menjadi 1 dong. Ya, supaya nggak merubah apapun yang sudah kita bentuk tadi. Jadi supaya 2H dengan 2H gitu ya. 2H dengan 2H. Ini juga kita bisa bentuk 2H dengan 2H. Tapi dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Oke, aman ya. Nah,
Setelah itu, ternyata sin AX per AX dari limit X menuju 0 itu sama dengan 1. Setengah yang di sini itu kan bisa pindah ke atas tuh. Kan ini dibagi ya, 1/2 tuh di pernya. Berarti pindah ke atas jadinya dikali 2, bukan dibagi 2 lagi. Gitu ya caranya. Berarti yang 2 di sini itu bisa pindah ke atas. Menjadi 2. Ingat yang udah dipelajari ya. Oke, ini jadi 2, ini juga sama 2. Nah, di sini 2-nya bisa pindah karena linear, teman-teman ya. Di belakang limit. Bisa dipindahkan di belakang limit. Ini juga sama ya, bisa dipindahkan di belakang limit 2-nya. Nah, udah jadi. Jadi, jawabannya adalah bentuk yang ini. Oke, ini negatifnya kita pindahin ke kiri dulu ya. Karena dikalikan dengan negatif. Jadi, ini jadinya negatif 2. Oke. Nah, jadi intinya adalah di sini limit H menuju 0 sin 2H per 2H ini kan sama kayak ini bentuk ini. Sin AX per AX. Ini kan berarti A-nya jadi 2 ya. Jadi ya ini sama aja dengan 1. Berarti nanti kita punya bentuk atau jawaban negatif 2 yang ini ya. Negatif 2 yang ini dikalikan dengan limit H menuju 0 dari ini. Ini kan 1 ya, berdasarkan definisi yang ini. Bentar, yang ini ya. Berdasarkan definisi yang ini. Sin AX per AX. Berarti ini dikali 1. Dikali dengan 2. Yang ini ada 2 nyempil di sini ya. Dikali dengan 2. Dikali dengan limit H menuju 0 dari sin 2H per 2H. Pakai yang ini juga sama. Ini sin 2H per 2H. Ini 1 jawabannya. Nah, maka negatif 2 kali 1 kali 2 kali 1 adalah negatif 4. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Ini ya, Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.